Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma rzuqna al-khushu'a waj'alna minal khashi'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita masih membahas doa iftitah yang sering dibaca Nabi pada saat beliau sholat malam. Ini adalah doa iftitah yang paling panjang. Bunyinya adalah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was-sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian masing-masing menghafal sendiri-sendiri ya, nanti sehingga bisa mengamalkan, bisa dibaca di salat malam masing-masing. Kita baca bersama-sama. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya, malam hari ini insyaallah kita akan mengupas makna faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya, yang biasanya diterjemahkan maka ampunilah untukku apa yang telah aku dahulukan dan apa yang telah aku akhirkan. Ya, apa ini sebenarnya maksud dari doa Nabi ini? Kenapa kok Rasulullah itu ketika sholat malam membaca iftitah kok doanya ini? Ya, apa sebenarnya maknanya? Para ulama menjelaskan, pertama lafadz faghfirli, ampunilah aku, itu ada isyarat wajibnya istighfar. Jadi istighfar itu hukumnya adalah wajib, bukan sekedar sunnah. Istighfar itu minta ampun. Minta ampun, bahasa Arab itu untuk minta ampun lafadznya banyak itu. Kadang pakai kata istighfar, kadang pakai kata istighfar. Istighfar itu afun,
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni misalnya ya. Itu istighfar itu, bukan istighfar. Apa bedanya istighfar sama istighfar? Istighfar itu minta ampun yang sifatnya menutup. Kalau istighfar itu minta ampun yang sifatnya menghapus. Itu bedanya. Nah, kenapa kok istighfar itu meminta ampun yang sifatnya menutup? Karena dari kata ghafaro. Ghafaro itu bahasa Arabnya nutup sebenarnya. Mana bahasa ghafaro itu adalah nutup. Orang Arab kalau menyebut misalnya jam'un ghafir itu bermakna kelompok orang yang jumlahnya banyak sehingga levelnya sampai menutupi pandangan. Nah, itu bahasa Arabnya adalah jam'un ghafir. Jadi ada unsur menutup, dominan menutup. Sementara kalau istighfar minta afun itu minta ampun yang sifatnya menghapus. Orang Arab biasanya kalau menyebut misalnya afat ar-riyahur rimal misalnya, itu maknanya berarti angin menghapus jejak-jejak pada pasir di padang pasir. Nah, jadi ada unsur menghapus itu. Dan memang dosa itu ada yang bisa dihapus, ada yang hanya bisa ditutupi. Nah itu, sehingga kita memang perlu dua macam minta ampun ini. Contoh dosa yang bisa dihapus apa? Dosa yang bisa dihapus adalah dosa terhadap Allah. Itu bisa dihapus. Makanya saat Lailatul Qadar itu kita dianjurkan sholat itu banyak-banyak minta maaf kepada Allah dengan lafaz Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dosa-dosa kepada Allah intinya. Ya. Dosa pada Allah itu apa misalnya ya? Misalnya dulu di masa muda sering melalaikan sholat, kan dosa pada Allah itu. Atau melalaikan puasa, atau melalaikan zakat, haji, tidak menjaga kehormatan dan sebagainya, itu adalah dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada sesama, itu misalnya seperti menzalimi orang lain, memukul, melukai, ngerasani, menggunjing, memfitnah, mengambil harta orang lain tanpa izin dan lain sebagainya, itu dosa kepada sesama. Dosa kepada sesama ini walaupun kita minta ampun kepada Allah, maka tidak akan diampuni sebelum yang kita zalimi kita mintai maaf. Karena itu jenis dosa kayak gini itu nggak mungkin dihapus, tapi hanya bisa ditutup. Ditutup artinya apa? Artinya aib kita tidak ditunjukkan kepada orang. Itu hikmahnya minta ampun itu semacam itu. Istighfar itu semacam itu. Ya. Nah, jadi ada istighfar, ada istighfar. Ya, yang diceritakan dalam dalil semacam itu. Nah, di sini Rasul meminta faghfirli, ampunilah aku. Artinya minta maaf, minta ampun yang sifatnya menutup. Gitu ya. Nah, istighfar itu hukumnya adalah wajib. Karena istighfar itu adalah tanda bahwa seorang hamba itu mengakui Allah sebagai ilah. Tidak mungkin orang itu minta ampun kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Nah, pertama itu. Yang kedua, istighfar itu adalah tanda seseorang itu mengakui hari pembalasan. Buat apa minta ampun kalau nggak yakin dari pembalasan akan dibalas dengan siksa kalau misalnya orang itu berdosa dan belum minta ampun. Maka istighfar itu tanda seorang hamba itu mengakui adanya hari pembalasan. Dan dia takut nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah karena dia belum meminta maaf. Nah, yang ketiga istighfar itu adalah pengakuan kita ini banyak dosa dan maksiat. Dan Allah itu senang sekali dengan hamba yang ngaku dosa, ngaku maksiat. Allah itu benci dengan hamba yang sombong, nggak ngaku salah, nggak pernah ngaku dosa. Walaupun orang itu sudah ibadah sampai ribuan tahun, tapi kalau sombong, Allah membencinya. Seperti iblis itu ya kan? Iblis itu berapa ribu juta tahun kita nggak tahu ibadahnya di langit itu. Tapi ketika salah itu nggak mau ngakui salahnya, malah merasa benar ya. Maka Allah benci dengan sifat semacam itu. Kita kalau punya anak berbuat salah, terus kita nasihati, terus dia ngaku salah, iya ya saya salah, kan terenyuh kita ya, ngaku salah itu. Kita punya istri, kita nasihati, terus istri, iya ya saya salah, seneng kita. Tapi kalau yang nggak ngaku salah, membela diri, cari-cari alasan, padahal jelas salah, malah kemudian playing victim, ya, lalu kemudian menyalahkan yang menasihati, wah itu jengkel rasanya, karena timbul dari sifat kibr, sifat angkuh, sifat kesombongan. Orang tidak mau mengakui
kesalahan itu. Ya, jadi Allah senang dengan hamba yang ngaku salah dan merahmati mereka yang ngaku salah itu. Nah, makanya orang yang beristighfar, insya Allah harapan selamat itu di akhirat besar sekali. Ya, karena itulah kemarin sempat saya ceritakan, ada orang Arab jahiliyah yang baik sekali, namanya Ibnu Jud'an. Baik sekali, suka ngasih makan orang miskin, dia suka membantu orang yang kelaparan, suka menyantuni fakir miskin janda. Tapi ketika ditanyai oleh Aisyah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an itu selamat gak di akhirat nanti? Jawaban Nabi, tidak. Masuk neraka ini Ibnu Jud'an ini. Kenapa? Karena kata Nabi, dia tidak pernah sekalipun mengucapkan Allahumma firli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampunilah kesalahanku di hari pembalasan. Nggak pernah istighfar. Ya, artinya berarti Ibnu Jud'an itu kalaupun berbuat baik tidak pernah mengakui Allah sebagai ilah, satu-satunya ilah. Nggak pernah meyakini adanya hari pembalasan. Tidak pernah merasa dirinya berbuat salah. Sehingga nggak istighfar itu ya. Nggak pernah istighfar satu kali pun. Nah, maka ini penting sekali. Istighfar itu makanya diwajibkan. Para ulama sepakat hukumnya wajib istighfar, karena istighfar itu tanda iman dari seseorang. Dan di dalam sholat, istighfar itu dilakukan Nabi di beberapa tempat. Pertama saat doa iftitah. Nah, seperti ini. Jadi Nabi membaca doa iftitah sepanjang tadi ya, Allahumma anta nurun, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Itu kan masih memuji Allah itu, dan panjang banget. Setelah itu kemudian doanya faufirli, maka ampunilah saya. Intinya ternyata adalah minta ampun, itu doanya Nabi. Intinya adalah minta ampun. Nah, ini menunjukkan di antara tempat istighfar adalah di waktu membaca doa iftitah. Termasuk ketika panjenengan misalnya membaca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahanku sebagaimana kau jauhkan barat dan timur. Ini kan bernuansa istighfar juga. Gitu ya. Jadi minta supaya dijauhkan dari kesalahan, nggak mau lagi berbuat salah, minta supaya dibuat benci terhadap maksiat, dijauhkan sebagaimana jauhnya langit timur dan barat. Ini yang pertama. Kemudian di antara tempat istighfar yang lain adalah sujud. Sujud itu juga tempat istighfar. Kenapa? Karena sujud itu momen terbaik doa. Ya, Nabi itu mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba itu paling dekat dengan Allah itu saat sujud. Jadi kalau pengen tahu kapan dekatnya dengan Allah itu ya saat sujud itu. Maka Nabi mengatakan fa'aksiru fihi minat doa, perbanyaklah doa di dalam sujud. Jadi kalau sujud itu doa sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Jangan mau doa sampai 10 menit saat sujud, tidak masalah gitu ya. Tapi jangan pas ngimami ya, itu aja pesannya. Kasihan makmumnya nanti. Pas sholat sendiri saja, sujud sebanyak-banyaknya, selama-lamanya nggak apa-apa. Ada seorang ulama zaman dulu itu pernah sholat sunnah setelah maghrib, lalu kemudian saat sujud itu beliau berdoa, baru diangkat kepalanya saat azan isya. Coba itu berapa lama nih ya? Bayangkan ada ulama dulu yang doanya saat sujud itu selama itu. Saya ngitung waktu antara maghrib dengan isya itu paling nggak 1 jaman ya kalau selesai sholat maghrib itu. Dan sebanyak itu, selama itu ya berdoa. Entah apa yang dibaca itu memang nggak ada batasan, sebanyak-banyaknya. Ya, makanya salah satu doa sujud Nabi itu mengandung istighfar. Misalnya gimana? Di antara riwayat doa sujud Nabi adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, gitu ya. Jadi diawali pujian dulu, Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana wa bihamdika, disertai pujian padamu, terus berdoa Allahumma firli. Terus misalnya jenengan sudah baca itu 3 kali, atau pengen lebih lama lagi ya 5 kali misalnya, atau sudah kuat lebih lama 7 kali atau 9 kali atau 11 kali misalnya. Kalau menurut fikih itu kan yang paling mendekati sholatnya Rasulullah itu sampai 11 kali, 10 sampai 11 kali. Itu yang paling mendekati sholatnya Rasulullah. Misalnya jenengan selesai baca itu terus pengen menambah doa yang lain, boleh. Misalnya apa? Jangan baca
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak? Boleh. Karena memang tempatnya berdoa di sujud itu. Ya. Jadi kan baca doa misalnya Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu yang aku harapkan jangan kau biarkan diriku ngurus diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Nah, misalnya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Boleh. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hilangnya kenikmatan darimu dan perubahan dari afiahmu dan murkamu yang tiba-tiba. Doa Nabi itu banyak banget. Saya kasih saran jenengan kalau pengen kaya doa, jenengan beli kitabnya Imam An-Nawawi namanya Al-Azkar. Wah, ini lengkap banget ini. Jadi Imam An-Nawawi itu ulama besar, ngarang kitab namanya Al-Azkar. Itu ngumpulkan seluruh doa-doa Nabi mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kitabnya tebel, sekitar 200-an halaman. Jangan kalau hafal itu semua sudah kaya itu doanya itu, macam indah-indah doanya itu, masya Allah, bagus-bagus ya. Insya Allah sudah enggak nanti sholat akan sangat menikmati itu, sangat menikmati. Karena orang hafal satu doa saja itu nikmat ya, apalagi hafal dua doa, apalagi hafal tiga, terus apalagi bisa menghubungkan antara masalah dengan doa, itu lebih nikmat lagi nih, ya kan? Saya punya masalah ini, oh doanya ini yang cocok, nah, itu ya, lebih terasa itu, lebih terasa. Pas bingung ya, ada banyak masalah, ada masalah yang sangat penting, bingung buat keputusan bagaimana, apa doa yang cocok ini? Oh, ada doa Nabi yang mengajarkan Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berilah saya petunjuk dan luruskan jalanku supaya saya tidak salah ambil keputusan. Wah, itu kalau pas baca itu pas sholat pas banget, enak banget begitu. Gitu ya. Jadi sekali lagi doa saat sujud itu bebas. Makanya ketika Rasulullah sholat itu, saat sujud itu ada riwayat yang bermacam-macam tentang doa Nabi. Misalnya saat Rasulullah itu berada di rumah Aisyah, saat nginep di rumahnya Aisyah, beliau sholat malam, Aisyah itu pernah mendengar Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Nah, ini doanya Nabi saat sujud yang pernah didengar oleh Aisyah. Jangan baca Sayyidul Istighfar saat sujud, boleh enggak? Boleh, itu bagian dari istighfar, malah istighfar terbaik itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Nah, itu istighfarnya bagus kalau dilakukan saat sujud, karena itu memang tempat di antara tempat istighfar yang sangat bagus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saat duduk di antara dua sujud. Nah, itu kita juga istighfar itu. Kita setelah duduk itu kan Rabbighfirli warhamni, gitu ya. Rabbighfir, di awal istighfar dulu. Ya Allah, ampunilah saya, warhamni, dan sayangilah saya, dan seterusnya ya. Wajburni warfa'ni, ada macam-macam variasi itu. Oke. Ya. Jadi itu apa namanya, tempat-tempat istighfar saat sholat. Seandainya seorang hamba itu tidak pernah berdosa sekalipun, dan ini mustahil ya. Seandainya tadi kita berandai-andai, seandainya seorang hamba itu nggak pernah berdosa sekalipun, maka dia tetap wajib istighfar. Lah terus istighfarnya kenapa? Karena Allah itu ketika ngasih nikmat seorang hamba, maka kita tidak mungkin bisa menunaikan hak syukurnya terhadap Allah. Nah, itu saja sudah alasan yang cukup untuk beristighfar, karena kita nggak mungkin itu, karena saking besarnya hak Allah itu. Ada kisah yang luar biasa terkait malaikat. Beberapa kali mungkin sempat saya singgung di kajian-kajian kita ini. Jadi Allah itu punya malaikat di langit dengan ibadah yang bermacam-macam di langit yang berbeda-beda.
Di antara mereka ada yang berdiri terus semenjak diciptakan sampai datangnya hari kiamat itu, dan mereka tak henti-hentinya bertasbih mensucikan nama Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berdiri terus, tidak pernah duduk. Ada di antara malaikat itu yang ruku terus sambil bertasbih, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tidak pernah mengangkat kepalanya semenjak diciptakan sampai datang hari kiamat nanti. Ada di antara mereka yang sujud terus semenjak diciptakan sampai datang hari kiamat, tidak pernah mengangkat kepalanya dari sujud sambil bertasbih, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Entah nggak tahu berapa juta tahun, berapa miliar tahun, hanya Allah yang tahu itu. Terus ketika nanti datang hari kiamat, Allah mewafatkan seluruh makhluk termasuk malaikat-malaikat ini. Lalu kemudian Allah menghidupkan lagi masing-masing malaikat itu, rohnya dikembalikan lagi ke masing-masing malaikat. Maka ketika malaikat itu pertama kali bangun, pertama kali hidup, kalimat pertama mereka langsung memuji Allah, subhanaka ya Rabbana, maha suci engkau wahai Tuhan kami belum menyembahmu dengan sesungguhnya. Coba bayangkan itu. Hamba Allah yang nyembahnya nggak tahu berapa juta miliar tahun seperti itu, merasa belum menyembah Allah dengan sesungguhnya, belum memenuhi hak Allah untuk disembah dengan sesungguhnya. Nah, makanya dengan asumsi kita nggak pernah berdosa sama sekali, tetap wajib istighfar itu, karena kita belum memenuhi hak Allah secara sempurna. Ya. Lagi pula alasan lain mengapa kita wajib istighfar adalah nikmat itu seringkali menyeret orang itu pada ujub. Orang dikasih nikmat itu seringkali terkena ujub. Ujub itu apa? Ujub itu narsis lah, gampangannya gitu ya. GR, merasa sebagai kekasih Allah, merasa di pilihan Allah. Nah, kalau sudah ujub, Allah itu benci. Seorang hamba itu kalau sudah mencapai ujub, maka Allah akan benci. Makanya kita itu diwajibkan selalu istighfar, karena susah untuk menghindar hal-hal yang semacam itu yang kadang-kadang mungkin tidak sengaja. Gitu ya. Ya. Di Quran itu ada banyak ayat yang mengajarkan kepada kita tentang sunnatullah, ajaran Allah, bahwa setiap kali nikmat itu diberikan oleh Allah, maka kita itu diwajibkan untuk istighfar. Itu ajaran umumnya di Quran semacam itu. Setiap dapat nikmat, kita diwajibkan istighfar. Istighfar tadi apa alasannya? Karena syukur tadi. Kita menyadari gak akan mungkin bisa mensyukuri Allah sesuai dengan hak Allah yang sebenarnya. Yang kedua, nikmat itu seringkali menyeret seseorang pada sifat ujub, kagum terhadap dirinya sendiri. Makanya kalau kita lihat beberapa ayat di Al-Quran ya, itu selalu setiap nikmat digandeng dengan perintah istighfar. Misalnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan penaklukan, dan kau lihat manusia itu masuk Islam secara berbondong-bondong, maka sucikanlah seraya memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Nah, itu ya. Jadi nikmat gandeng dengan perintah istighfar. Ini nikmat apa yang dirasakan para sahabat? Zaman dulu itu nikmat menang Islam itu luar biasa besar. Kenapa? Karena orang zaman dulu itu mau sholat aja takut loh. Takut luar biasa mau sholat itu. Gak kayak kita, enak ini mau sholat kapanpun, mau sholat mulai jam 7 sampai jam 12 malam gak ada yang ganggu ya, malah seneng ya, masjidnya rame kan, begitu zaman sekarang. Zaman dulu tuh mau sholat takut banget. Kenapa? Karena kalau ketahuan itu nasibnya bisa kayak keluarganya Yasir. Gimana itu ceritanya? Keluarga Yasir itu di zaman dulu, zaman jahiliyah, itu adalah keluarga lemah, keluarga budak atau mantan budak yang ketika ketahuan masuk Islam itu pemuka-pemuka Quraisy yang kafir itu marah. Lalu kemudian Yasir yang suaminya itu ditali, dicambuki, yang istrinya itu ditali tangan, kaki, ya, ditonggak-tonggak gitu,
lalu kemudian dipaksa disuruh keluar dari Islam. Ketika nggak mau, si wanita ini nuwun sewu, ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tembus ke sini, tewas. Wah, Masya Allah, kayak gitu ya. Beratnya di zaman dulu menjalankan syariat Allah itu kayak begitu, sangat berat sekali. Termasuk cerita Bilal, ini kan pasti sudah hafal ya kalau Bilal itu ya. Ketahuan masuk Islam langsung ditindih dengan batu di padang pasir yang sangat panas. Luar biasa itu perjuangannya. Maka ketika Islam itu mulai menang, banyak orang yang masuk Islam, kabilah-kabilah berbondong masuk Islam, senangnya luar biasa masuk Islam. Karena itu nikmat yang sangat besar, bisa beribadah dengan Allah dengan tenang, aman gitu ya, tidak ada gangguan. Dan Allah berpesan ketika sudah ada nikmat semacam ini, fasabbih bihamdi rabbika, sucikanlah nama Tuhanmu seraya memujinya. Nah, ini Rasulullah mempraktekkan perintah ini itu dibaca saat sujud dan rukuk dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Nah, sebenarnya mempraktekkan surat An-Nasr ini. Subhanaka kan menyucikan Allah, wa bihamdika seraya memujimu. Terus Allahumma gfirli, ini melaksanakan wastaghfirhu. Nah, itu ya. Jadi kalau ingin mempraktekkan ayat ini sebenarnya bacaan tasbihnya seperti itu. Ini setahu saya banyak diajarkan di Muhammadiyah, biasanya tasbihnya begitu ya. Subhanallah. Rukuk sujudnya hampir sama itu. Kalau di NU biasanya lazimnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih untuk rukuknya. Kalau sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, ini melaksanakan fasabbih bihamdi rabbika. Nah, istighfarnya berarti nambah sendiri. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini adalah contoh nikmat yang oleh Allah diperintahkan disusul dengan istighfar. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Rasulullah itu kok diperintahkan istighfar? Padahal Allah itu kan sudah mengampuni dosa beliau, kan begitu. Allah itu kan sudah mengampuni dosa Rasulullah baik yang dahulu maupun terkemudian. Apa hikmahnya kok disuruh istighfar? Nah, penjelasan para ulama ini agar jadi teladan umat. Gitu ya. Kenapa? Karena sehebat apapun hamba menyembah Allah, tidak akan pernah bisa menunaikan haknya Allah. Jadi istighfarnya Nabi itu levelnya adalah istighfar karena tidak bisa menunaikan hak Allah yang sebenarnya. Itu level dari nabi-nabi itu semacam itu, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk ketawaduan Nabi. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwa Nabi itu tetap bisa berdosa selain urusan tabligh. Jadi yang maksum hanya urusan tabligh saja. Kalau urusan menyampaikan wahyu nggak mungkin salah. Tapi kalau selain wahyu, mungkin saja seorang nabi itu keliru. Argumentasinya misalnya seperti Nabi Adam, kan nabi juga itu, tapi pernah melakukan kesalahan, makan buah larangan. Nabi Yunus kan dipesani Allah untuk mendakwai kaumnya, terus beliau pergi sebelum diperintahkan oleh Allah. Akhirnya dimakan ikan paus, gitu kan. Malah di Quran sampai dikatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andaikan enggak banyak bertasbih hambaku ini, andaikan Nabi Yusuf ini enggak banyak sholat, enggak banyak tasbih, pasti akan diletakkan di ikan paus itu sampai hari kiamat itu. Gitu ya. Karena saking teguran kerasnya Allah terhadap Nabi Yunus karena meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah. Gitu ya. Nabi Dawud, nah ini yang terkenal ya, meskipun ada ikhtilaf di kalangan ulama dengan kristolog. Nabi Dawud itu diriwayatkan di Bible itu, beliau itu sempat menginginkan istri salah seorang pegawainya, mungkin sempat terkenal kisah ini. Lalu kemudian panglimanya ini disuruh perang, sehingga kemudian meninggal. Setelah meninggal, lalu kemudian istrinya dinikahi. Nah, setelah itu kemudian Allah menegurnya dengan mengirimkan 2 orang untuk minta pengadilan. Yang satu bilang, wahai Tuan, ini loh saudara saya punya 99 kambing, saya ini cuma 1. Nah, terus dia minta supaya kambing saya 1 ini digabungkan kejadikan milik dia. Nah, itu ya. Nabi Daud kemudian marah, kamu zalim ini. Nah, begitu ngomong begitu, Nabi Daud langsung merasa, waduh, saya ini yang disindir gitu ya. Karena beliau istrinya sudah 99.
kok masih menginginkan istrinya. Walaupun kelihatannya zahirnya nggak salah, karena beliau sebagai raja punya wewenang memerintahkan. Bagi seorang nabi tidak layak punya itu, andai kan suaminya tahu kan ya jengkel juga gitu ya. Kalau misalnya motifnya semacam itu. Terus Nabi Daud itu tobat luar biasa besar, tobatnya itu sampai akhirnya terkenal dengan sujud Nabi Daud itu ya. Kemudian dijadikan bacaan doa sujud tilawah itu. Ya, di antara bacaan doa sujud tilawah itu berbunyi Allahumma ktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'alha indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Jadi nyebut nama Nabi Dawud di situ di doa tilawah itu. Terimalah sujudku ini sebagaimana engkau menerima dari sujudnya Nabi Dawud. Itu sujud taubatnya Nabi Dawud itu, yang nangis diceritakan sampai 40 hari itu berapa itu ya, nangis terus karena merasa sangat bersalah pernah punya kesalahan semacam itu gitu ya. Nah, jadi dengan asumsi semacam ini bahwa nabi-nabi tidak mungkin aja melakukan kesalahan-kesalahan minor kalau menurut kita gitu ya. Tapi para nabi itu semuanya tidak pernah melakukan kesalahan dalam urusan tabligh. Wahyu semuanya pasti disampaikan dengan benar. Jika ini diikuti, maka berarti istighfar Rasulullah juga jenis semacam ini. Jika Rasulullah misalnya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak mencederai nubuah beliau, maka istighfar beliau adalah untuk itu. Nah, karena beberapa kali memang Rasulullah pernah ditegur juga. Misalnya Rasulullah itu pernah ditegur oleh Allah, kenapa? Karena lebih mengutamakan mendakwai pejabat-pejabat, tokoh-tokoh yang kaya-kaya, yang pengaruhnya banyak, nggak mau ngajari yang buta, Ibnu Ummi Maktum itu, gitu ya. Karena pikiran Nabi waktu itu logis juga. Saya kalau bisa mengislamkan tokoh-tokoh ini, di belakang itu banyak pengikutnya sehingga bisa masuk Islam. Sementara pengikut saya yang sudah muslim ini kan bisa nanti saya ajari gitu ya. Ternyata ditegur oleh Allah di Al-Qur'an. Abasa wa tawalla, enggak boleh kayak begitu. Jadi standar kalau ngajari ilmu agama itu adalah harus diprioritaskan yang butuh, yang benar-benar walaupun cuma satu orang harus diutamakan itu. Nah, ini kan contoh teguran Allah kepada Rasulullah. Ya, contoh-contoh lagi itu bisa jadi Rasulullah jika mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah ini berarti istighfarnya adalah terhadap keputusan-keputusan yang sempat ditegur oleh Allah semacam itu, gitu ya. Nah, itu. Oke. Kita juga perlu istighfar. Kenapa? Karena kita khawatir terkena dosa, merasa aman dari makar Allah. Merasa aman. Makar Allah itu maksudnya apa? Makar Allah itu bahasa Inggrisnya secret plan. Jadi rencana rahasia. Allah itu punya rencana rahasia yang hanya Allah yang tahu. Kalau seorang hamba itu tidak waspada, itu akhirnya bisa terfitnah itu akhirnya. Nah, ini kita harus senantiasa memiliki rasa takut, tidak boleh merasa aman. Merasa aman itu misalnya gimana? Alhamdulillah saya ini ahli sholat, insya Allah masuk surga nanti husnul khotimah. Tidak boleh begitu, memastikan kayak gitu tidak boleh. Harus senantiasa khawatir, tidak boleh. Karena ada di zaman dulu itu orang yang terkenal sebagai ahli ibadah, tapi akhirnya su'ul khotimah. Itu ada kita khawatir karena merasa aman dari secret plan ini tadi, gitu ya. Panjenengan pernah mendengar nama Barsiso? Nah, Barsiso ini orang soleh di masa Bani Israel. Ini kisahnya menakutkan itu. Jadi gimana ceritanya? Barsiso itu ibadah itu lama sekali. Jadi beliau itu kayak punya tempat kayak masjid kecil sendiri gitu. Sudah beribadah kepada Allah selama 70 tahun, tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun, tidak pernah. Jadi selalu ibadah terus di situ. Ya, kita ini kan walaupun berusaha terus ke masjid, tapi kan kalau sudah di luar masjid kan ya susah ya untuk menjaga hal-hal yang menggoda untuk tidak maksiat itu kan susah. Ini Barsiso ini nggak pernah keluar dari masjidnya itu. Jadi selama 70 tahun tidak pernah bermaksiat sekejap mata. Sampai itu jadi pembicaraan di kalangan iblis dan tentaranya. Sampai mereka buat pertemuan khusus itu. Gimana ini cara menyesatkan si Barsiso. Akhirnya bangkitlah satu setannya iblis ini yang ditugasi, dan biasa namanya Abyad, setan namanya Abyad yang biasanya ditugasi untuk memberikan bisikan-bisikan kepada hamba-hamba Allah level tinggi seperti para nabi, gitu ya. Lalu kemudian si Abyad ini
mengatakan saya akan mencoba untuk menyesatkan si Barsisa ini. Gimana caranya? Dia menyerupa sebagai manusia, lalu memakai pakaian-pakaian ahli ibadah, lalu kemudian mendatangi masjidnya si Barsisa ini. Nah, lalu kemudian minta izin masuk, tapi tidak diizinkan karena Barsisa waktu itu sedang sholat. Dan kalau sudah sholat itu luar biasa, seharian itu nggak pernah berhenti sholatnya itu. Ya. Lalu kemudian dengan sabar si jelmaan setan ini menunggu di luar. Ya. Ketika tidak dijawab, lalu kemudian entah berapa hari itu kemudian Barsisa keluar. Begitu keluar kok melihat ada seorang laki-laki berpakaian ibadah sedang sholat. Nah, akhirnya diawasi begitu ya. Loh, kok sholatnya kok bagus banget gitu. Kayak khusyuk sekali gitu ya. Akhirnya kemudian baru muncul perhatian. Akhirnya menyesal, loh ini yang mau masuk ini bukan orang jahat, ini bukan mau menyesat, bukan mau menggoda saya, ini orang baik ini, kenapa nggak saya bukakan ya? Akhirnya kemudian selesai sholat ditanya, kamu mau apa? Gitu ya. Terus dijawab, mohon maaf saya kesini, saya ingin berguru kepada Anda karena saya kagum dengan ibadah Anda. Saya ingin belajar bagaimana cara menyembah Allah dengan baik, gitu ya. Terus kemudian Barsisa menolak, sudahlah enggak usah, khawatir terfitnah. Ya, terfitnah karena mungkin merasa jadi guru, sudah merasa diri besar, enggak mau akhirnya gitu ya. Sudah enggak usah belajar pada saya. Terus si setan ini sabar, ya. Masih berusaha menunggu lagi, akhirnya kemudian diam, terus Barsisa masuk lagi. Barsisa kemudian berhari-hari sholat, kemudian ketika keluar lagi, kemudian melihat si jelmaan setan itu tadi di luar dalam keadaan sholat, nggak berhenti juga. Akhirnya lama-lama ternyuh. Apa sih sebenarnya maumu? Saya nggak mau macam-macam. Saya hanya ingin belajar kepada Anda. Saya ingin mengikuti cara ibadah Anda. Tolong ajari saya. Ya sudah, masuk silakan. Nah, begitu sudah masuk, lalu kemudian si jelmaan setan ini menampakkan cara ibadah yang lebih dahsyat daripada Barsisa. Jadi kalau misalnya Barsisa ini keluar setiap 10 hari, baru keluar rumah untuk peregangan atau apa gitu. Si jelmaan iblis ini nambahi jadi 20 hari. Pokoknya 2 kali lipat gitu. Begitu Barsisa ini ibadahnya 20 hari, tambah lagi 40 hari gitu ya. Jadi sampai merasa kalah sudah. Sampai merasa Barsisa ini merasa kalah, lalu kemudian ketika sudah merasa kalah, masuklah upaya penyesatan dari si jelmaan setan ini. Gimana? Dia bilang begini, saya ini sudah terbuka bagi saya satu ilmu. Saya mengetahui nama Allah yang paling agung, yang kalau kau baca maka engkau akan memiliki doa yang mustajab. Maukah ku ajari ilmu ini? Oh ya, mau. Akhirnya diajarkan. Setelah diajarkan, keluarlah si setan ini. Kemudian dia mulai membuat sakit salah seorang warga di sekitar tersebut. Nah, lalu kemudian dia pura-pura menjadi setan ini, pura-pura menjadi dokter, tabib, dipanggil, lalu kemudian berusaha menyembuhkan, kemudian bilang, wah ini berat ini, sepertinya yang bisa menyembuhkan itu Barsisa, bawa ke sana. Makanya kemudian dibawa ke masjidnya Barsisa tadi, dan ketika sudah berada di sana, didoakan langsung sembuh. Jadi setannya keluar langsung ya. Jadi kan sudah kerjasama itu sama setan si Abyad tadi itu. Dan itu terjadi berkali-kali sampai akhirnya populer bahwa si Barsisa ini punya doa mustajab. Ini harus hati-hati nih ya. Kadang-kadang ada orang yang sepertinya doanya mustajab, tapi adalah bentuk penipuan dari iblis, itu bisa terjadi. Gitu ya. Lalu kemudian akhirnya masuklah ke perangkap berikutnya yang lebih dahsyat. Yang dibuat sakit itu seorang perempuan cantik, anaknya raja. Jadi seorang putri. Nah, ketika mau dibawa ke Barsisa, si Barsisa ini menolak. Kenapa? Khawatir terfitnah. Lalu kemudian melobi, ya sudahlah, tidak usah dibawa ke masjidmu, kami akan bangun bangunan sendiri di samping masjidmu. Kami hanya minta supaya dibantu kalau pas dia itu kesurupan atau apa, didoakan biar dia tidak terkena penyakit lagi, gitu ya. Akhirnya setuju, di lobi semacam itu. Setelah setuju, kemudian begitu pas dia wanitanya itu menunjukkan gejala sakit, didoakan, lalu kemudian sembuh. Kemudian akhirnya mulailah si Barsisa ini melihat yang selama ini tidak pernah dilihatnya. Jadi melihat ada wajah secantik itu, mulai deg gitu hatinya ya. Jadi awalnya itu sudah terjaga banget matanya ya, terus diperlihatkan sekali seorang wanita yang cantik sudah mulai deg gitu.
Awalnya berusaha menahan diri, lama-lama ngelirik juga gitu ya. Setelah ngelirik, kemudian akhirnya penasaran, lama-lama hanya ngirim makanan, kemudian akhirnya pengen menyapa gitu ya. Setelah nyapa, lama-lama kok cuma nyapa sih gitu ya. Ngobrol gitu ya. Setelah ngobrol, akhirnya kemudian lama-lama kok cuma ngobrol sih. Ya cobalah lebih dekat ke dalam, lebih memahami ya. Begitu ke dalam, sudah mulai berani pegang tangan, setelah mulai pegang, akhirnya terjadilah perzinahan. Setelah terjadi perzinahan, hamil wanita tersebut, maka kemudian setan membisikkan dalam batinnya si Barsiso ini, kamu terkenal sebagai seorang ahli ibadah yang sangat hebat. Kalau sampai orang tahu ini, aib yang sangat besar bagimu. Ya daripada kamu nanti jadi aib besar, bunuh saja wanita ini, kuburlah, terus bilang saja ke keluarganya bahwa dia tidak bisa diselamatkan. Ya, sudah berusaha didoakan tapi tidak bisa diselamatkan. Akhirnya benar dibunuh, dikubur. Lalu kemudian ketika keluarga kerajaan datang untuk menjenguk, diberitahu sudah meninggal dunia. Lalu kemudian mereka kembali. Ketika kembali, mereka dapat mimpi, katanya si perempuan itu dibunuh oleh si Barsiso tadi. Lalu kemudian ketika dibuktikan ternyata benar. Nah, setelah itu kemudian ditangkap, disalib. Ya, ketika disalib itulah lalu kemudian setan yang menjelma jadi orang ahli ibadah tadi datang terakhir kalinya. Kok bisa seperti ini nasibmu? Kamu ini kok sangat tragis nasibmu, ahli ibadah kok seperti ini, bagaimana? Dalam kondisi kalut dan bilang terus, bagaimana caranya biar saya bisa lepas? Saya bisa membantumu, tapi saya minta supaya kamu ngasih isyarat pada saya, sujud. Ya, sujud dengan isyarat gitu ya kepada si iblis, nanti saya bisa membantu. Dengan kondisi yang kalut kayak gitu, kemudian memberikan isyarat sujud, terus Allah mencabut nyawanya. Mati kafir sudah ya. Mati kafir dalam keadaan sujud kepada setan itu tadi, gitu ya. Nah, ini masya Allah ngeri banget ya. Kisahnya Barsiso itu gitu ya. Jadi setan itu begitu sabar untuk menyesatkan seorang hamba itu pelan-pelan, nggak langsung gitu. Pelan-pelan gitu, terus dijadikan pembenaran gitu ya. Ya, sampai akhirnya kemudian benar-benar terjerumus. Kalau nggak segera tobat kayak gitu, ya kisahnya Barsiso ini bisa jadi pelajaran besar, bisa jadi kok sampai su'ul khotimah kayak gitu kan ada dosa-dosa batin yang nggak kelihatan. Ya, dosa batin yang nggak kelihatan. Entah apa itu, misalnya ujub, merasa dirinya, nggak ada hamba yang kayak saya, nggak pernah maksiat 70 tahun, misalnya ya. Waduh, kalau kayak gitu itu ngeri banget itu ya. Bisa dihukum seberat itu nantinya. Ya, apa itu namanya? Mengentengkan maksiat misalnya. Maksiat berawal dari mata, dientengkan akhirnya jadi ngobrol, dientengkan akhirnya jadi persentuhan dan seterusnya. Bisa menyeret ke pembunuhan dan seterusnya, sampai ke kufuran. Jadi pelan-pelan itu seperti itu. Nah, makanya walaupun Allah sudah ngasih kita nikmat bisa ibadah, nikmat bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa umroh, tetap harus waspada. Tidak boleh kita itu merasa aman dari secret plan-nya Allah. Jadi kita harus memperbanyak istighfar. Itu alasan minta faghfirli itu karena itu. Betapa banyaknya kita itu butuh ampunan dari Allah supaya selamat dari hal yang semacam itu. Kemudian di sini disebut faghfirli ma qaddamtu. Apa makna qaddamtu? Qaddamtu dari kata qaddama. Qaddama itu menyajikan. Makna bahasanya menyajikan. Nah, maksud dari menyajikan adalah dosa-dosa yang telah aku lakukan di masa lalu. Nah, jadi faghfirli ma qaddamtu itu kira-kira maknanya, ya Allah ampunilah dosaku yang telah aku lakukan di masa lalu. Yakni mencakup dosa-dosa yang lama-lama, dulu banget maupun yang baru-baru ini saya lakukan. Nah, itu maksud dari faghfirli ma qaddamtu. Ya, mencakup semuanya. Sebagian ulama juga menafsirkan makna qaddamtu adalah dosa mendahulukan syahwat daripada mendahulukan haknya Allah. Nah, karena qaddama juga bermakna mendahulukan. Nah, jadi bisa dimaknai dosa mendahulukan syahwat daripada hak Allah. Gitu ya. Wa ma akhartu dari kata akhara, mengakhirkan. Mengakhirkan maksudnya apa? Dosa yang belum dilakukan. Loh, kok bisa? Dosa belum dilakukan kok minta ampun. Nah, maksudnya begini, dosa yang belum dilakukan itu adalah
dosa yang masih direncanakan. Nah, jadi dosa itu sudah dihukum walaupun masih direncanakan. Ketika rencana itu sudah levelnya mencapai level azam, sudah tekad, gitu ya. Jadi niat hati itu ada tingkatan-tingkatan. Para ulama itu menyebut ada 5 tingkatan niat hati itu. Tingkatan paling rendah itu disebut dengan hajiz. Itu cuma lintasan-lintasan aja. Ketika maksiat itu hanya lintasan sekilas-sekilas, itu disebut hajiz. Itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Terus kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah khawatir. Khawatir itu sudah mulai membayang, sudah mulai mengalir. Gagasan maksiat itu sudah mulai membayang dan mengalir. Nah, ini juga masih dimaafkan. Masih dimaafkan. Terus tingkatan yang ketiga adalah haditsun nafsi. Haditsun nafsi itu sudah ada keinginan melakukan, tapi masih 50-50. Ya, masih 50-50. Masih antara melakukan dan tidak, itu masih belum yakin gitu ya. Tapi sudah 50% mau melakukan. Itu namanya haditsun nafsi. Ini juga masih dimaafkan. Berikutnya adalah hammun. Hammun itu sudah lebih dari 50%. Nah, kalau sudah lebih dari 50%, inilah sudah dihukum di situ. Seorang hamba itu walaupun belum melakukan, masih merencanakan, begitu sudah levelnya hammun dan dia tidak istighfar, tercatat sebagai dosa. Makanya ada riwayat 2 orang mukmin yang saling membunuh, dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Nah, karena yang bunuh jelas dosanya membunuh orang lain. Yang terbunuh karena dia menginginkan untuk membunuh saudara. Jadi masih niat aja, itu sudah terkena hukuman itu. Nah, gitu ya. Nah, yang paling tinggi adalah azam. Kalau azam sudah 100%. Begitu orang itu sudah berazam melakukan maksiat, sudah jelas mau ngerampok begitu ya, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena banyak polisi sekitar tempat itu. Nah, itu tidak dimaafkan itu. Niatnya itu sudah dihukum. Itu maksud dari akhartu. Jadi mengakhirkan maksiat itu belum melaksanakan, masuk baru level rencana. Nah, itu juga kita mintakan ampun. Dan enggak ada kita yang selamat dari dosa jenis ini. Setiap kita pasti akan diuji dengan maksiat yang sifatnya level rencana. Entah itu terjadi maupun tidak. Makanya kita harus minta ampun dengan membaca ini. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Termasuk ini minta ampun kepada Allah jika di masa yang akan datang hawa nafsu kita itu lemah untuk melawan godaan maksiat, kemudian kita sempat untuk merencanakannya, kita juga minta diampuni oleh Allah. Nah, itu makna dari faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Gitu ya. Baik. Karena sudah masuk waktu Isya, barangkali untuk penjelasan lafal doa ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.